Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Misalnya kita menemukan soal begini, kita harus tulis lebih dahulu detail-detailnya, di mana yang diketahui di sini yaitu ada nilainya itu adalah plus 4 mikrokolom. Nah, plus ini menandakan bahwa matanya ini positif ya. Nilai ini kita ubah ke satuan aslinya, yaitu kolom. Lalu Q2. Nah, Q2 itu nilainya negatif 2 mikrokolom. Berarti diubah ke satuan kolom menjadi negatif 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Ketiga ini merupakan muatan yang ketiga, di mana nilainya yaitu positif 3 mikrokolom, 4 atau muatan 4. Nilainya yaitu min 2 mikrokolom. Diubah ke satuan kolom menjadi negatif 2 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu ada S. S ini adalah isi dari perseginya. Nilainya itu sebesar 2 cm. Diubah ke meter, maka menjadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian yang terakhir yaitu konstanta. Konstanta kolom atau K, di mana nilainya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Ditanya itu adalah V. Selanjutnya kita ilustrasikan dulu maksud dari soalnya. Di sini ada persegi ya. Sisinya ini persegi ini sisinya itu 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Lalu di ujung sudut perseginya yaitu ada muatan Q1, Q2, Q3 dan Q4 ya. Jadi di sini kita kasih baris jadi sama. Jadi kita tulis R semua karena ini adalah jarak dari muatan ke titik P-nya. Sekarang kita lihat di gambar Q1, Q2, dan Q3 itu membentuk segitiga siku-siku. Berarti untuk mencari R-nya kita dapat menggunakan rumus dari Pythagoras. Dari Q1 ke Q3 itu kan R ditambah R, berarti 2R. Berarti menjadi 2R sama dengan akar 2 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat ditambah 2 dikali 10 pangkat min 2 kuadrat. Jadi 2R sama dengan hasilnya itu 2 akar 2 dikali 10 pangkat min 2. Ini kan masih 2R. Jadi R sama dengan akar 2 dikali 10 pangkat min 2 meter.
Lalu kita di sini untuk mencari nilai V. Karena di sini muatannya itu ada 4, berarti kita tinggal menambah-nambahkan, berarti V sama dengan V1 ditambah V2 tambah V3 tambah V4. Karena kan V-nya ini yang ditanyakan itu V di tengah-tengah. Ya, V di tengah-tengah ini ya. Nah, sedangkan di sini potensial listriknya di titik P itu dipengaruhi oleh 4 muatan. Berarti kita tambahkan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4. Di mana V1-nya itu adalah potensial listrik V yang dikaitkan oleh muatan pertama, V2 muatan kedua, V3 muatan ketiga, dan V4 itu muatan keempat. Nah, di mana rumus dari V sendiri itu adalah V sama dengan K dikali Q per R. Berarti V1 itu jadinya K dikali Q1 per R ditambah V2 K dikali Q2 per R ditambah K dikali Q3 per R dan ditambah muatan keempat yaitu V4 ditambah K Q4 per R. Karena K dan R ini sama semua, berarti K dan R ini bisa kita keluarkan. Berarti jadinya rumusnya dapat kita sederhanakan menjadi K per R dalam kurung Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Nah, karena potensial listrik ini bukan besaran vektor, maka plus minus dari Q-nya kita masukkan. Berarti kita masukkan nilai, kita masukkan angkanya, di mana K yaitu 9 dikali 10 pangkat 9, dan R atau jari-jarinya itu akar 2 dikali 10 pangkat min 2 dalam kurung. Kita masukkan nilai Q-nya dalam kurung Q1 itu sama dengan 4 dikali min 6, dan Q2-nya itu negatif. Jadi kita tinggal langsung masukkan, ubah tandanya menjadi negatif. Yaitu langsung diubah tandanya menjadi negatif, yaitu negatif 2 dikali 10 pangkat min 6 ditambah Q3 yaitu positif 3 dikali 10 pangkat min 6 dikurang Q4 yaitu negatif 2 dikali 10 pangkat min 6. Nah, hasilnya yaitu hasil kalinya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 per R-nya tetap akar 2 dikali 10 pangkat min 2 dikali hasil kali dari Q3 ditambah hasil penjumlahan dari Q3 ditambah Q2 ditambah Q1 ditambah Q4 yaitu 3 dikali 10 pangkat min 6. Nah, hasil akhirnya yaitu 1,9 dikali 10 pangkat 6 volt. Selanjutnya yaitu contoh soal kedua. Pada soal ini sebuah bola konduktor berongga diberi muatan sebesar
min 800 mikrokolom atau dapat kita ketahui bahwa Q sama dengan min 800 mikrokolom. Lalu diameter bola tersebut yaitu D sama dengan 40 cm. Bisa kita konversikan menjadi minus 800 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu diameter bola tersebut yaitu konstanta kolom D sama dengan yaitu 40 cm. 9 dikali 10 konversikan Newton meter menjadi per C kuadrat 0,4 meter. 0,4 meter. Lalu konstanta kolom, di mana nilai konstanta itu yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Cm atau kita konversi menjadi 0,08 meter. Di mana yang ditanyakan di sini adalah pada bagian A yaitu potensial listrik di titik A atau VA yang terletak di mana XA yang terletak di mana XA ini bernilai di titik B yang terletak 8 sejauh cm XB sama dengan 30 cm dari permukaan bola. Dari permukaan 8 bola cm atau ini bisa kita konversikan menjadi meter, yaitu 0,08 meter. Yang kedua atau bagian B yaitu potensial listrik di titik B atau VB yang terletak sejauh XB sama dengan selanjutnya itu usaha yang 30 cm untuk membawa muatan 30 di mana diketahui dari permukaan bola. Kemudian 30 cm ini kita konversikan lagi maka menjadi 0,3 meter kali 10 pangkat minus 6 kolom. Dan bagian C yaitu usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan atau membawa muatan di mana yang diketahui yaitu Q-aksen sama dengan minus 200 mikrokolom. Minus 200 mikrokolom dapat kita konversikan menjadi minus 200 mikro kan nilainya 10 pangkat min 6 berarti minus 200 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Dari titik B ke titik A. Dan untuk menyelesaikan soal ini pertama-tama kita terlebih dahulu mencari tahu atau mencari jari-jari dari bola konduktor. Di mana rumusnya yaitu R sama dengan X sama dengan diameter
atau D per 2. Kita masukkan nilai diameternya yaitu 0,4 pertama-tama dibagi 2. Kita mencari tahu terlebih dahulu jari-jari dari bola konduktor, yaitu 0,2 meter. D per 2 sama dengan 0,4 per 2, hasilnya 0,2 meter. Selanjutnya kita mencari potensial listrik. Selanjutnya kita mencari potensial listrik dari titik A terletak pada atau VA, di mana titik A ini terletak pada 0,08 meter dari pusat bola. Sementara jari-jari bola yaitu 0,08 meter dari pusat bola. Sementara jari-jari bola yaitu berada di dalam bola 0,2 meter. Titik A berada di dalam bola. Titik A akan berada di dalam bola. Potensial listrik karena titik A berada di dalam bola. Potensial listrik bola. Potensial listrik itu VA sama dengan V, sama dengan potensial listrik bola. VI merupakan potensial listrik VA bola. Sama dengan V. Di mana V merupakan potensial listrik. V sama dengan merupakan potensial listrik bola. Di mana persamaan potensial listrik yaitu VA sama dengan K dikali Q per RA. K dikali di mana RA merupakan jari-jari atau R dari titik pusat ke titik A. Jadi VA sama dengan karena dalam hal ini potensial listrik di titik A sama dengan potensial listrik pada bola, sehingga RA sama dengan R. Jadi VA sama dengan K dikali Q per R, di mana per RA. R merupakan jari-jari bola. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya. RA merupakan jari-jari atau R dari titik pusat ke titik A. Pangkat 9 dikali min 800 karena dalam hal ini dikali 10 potensial listrik minus 6 di titik A sama dengan potensial listrik pada bola, sehingga VA sama dengan RA sama dengan R minus 3,6. Jadi kita masukkan nilainya pangkat 7 volt, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali min 800 dikali 100 pangkat min 6 dibagi 0,2. Maka hasilnya yaitu hasil akhirnya yaitu min 36 ya, min 36 min 3,6 dikali 10 pangkat 7 volt. Selanjutnya yaitu kita mencari potensial listrik pada titik B atau VB. Titik B terletak di mana titik B terletak sejauh XB. Titik B ini terletak dari sejauh XB. Persamaan dari potensial listrik pada titik B ini yaitu persamaan potensial listrik VB sama dengan pada titik B yaitu VB sama dengan K dikali Q per RB. Di mana RB ini merupakan dari pusat bola ke jarak titik B, sehingga jarak RB dari sama pusat dengan bola ke titik B XB, sehingga RB sama dengan R ditambah XB. Persamaan. Selanjutnya kita masukkan VB sama dengan ke dalam persamaan, sehingga VB sama dengan XB. VB sama dengan K dikali kita masukkan nilai-nilainya. Q
9 dikali 10 pangkat 9 R ditambah dikali XB. minus 800 dikali 10 pangkat minus 6 per 0,2 setelah memasukkan rumusnya, selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, di mana nilai K itu sendiri adalah 9 dikali 10 pangkat 9 dikali minus 800 Q, yaitu 10 pangkat minus 6 minus per 800 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 0,2 ditambah 0,3. Hasilnya minus 0,2 ditambah 0,3 dikali 10 pangkat sehingga 7 volt. Diperoleh VB sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 dikali min 800 dikali 10 pangkat min 6 per 0,5 karena 0,2 ditambah 0,3 itu sama dengan 0,5. Maka hasilnya yaitu min 14.400 dikali 10 pangkat 3, di mana hasil akhirnya itu min 1,44 dikali 10 pangkat 7 volt. Selanjutnya yaitu kita mencari usaha dari titik B ke titik A, di mana simbol dari usaha yaitu W, usaha atau W dari titik B ke titik A. Untuk membawa muatan Q aksen sama dengan minus 200 mikrokolom, di mana usaha di sini yaitu W sama dengan delta EP atau perubahan energi potensial listrik bola. W sama dengan EPA dikurang EPB. W sama dengan Q aksen VA dikurang Q aksen dikali VB. W sama dengan Q aksen dalam kurung VA dikurang VB. Selanjutnya itu kita masukkan masing-masing nilainya. W sama dengan nilai Q aksen yaitu min 200 dikali 10 pangkat min 6 dalam kurung nilai VA yaitu nilai VA sendiri yaitu min 3,6 dikali 10 pangkat 7 dikurang
dalam kurung minus 1,44 dikali 10 pangkat 7, di mana W sama dengan minus 200 dikali 10 pangkat min 6 dalam kurung min 3,6 dikali 10 pangkat 7 ditambah, karena di sini di positif karena minus dikali minus itu positif, berarti ditambah 1,44 dikali 10 pangkat 7. Maka W sama dengan 200 dikali 10 pangkat min 6 dikali min 2,16 dikali 10 pangkat 7. Maka diperoleh W sama dengan 432 dikali 10. Maka diperoleh W sama dengan 4.320 Joule. Joule. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai potensial listrik dari titik A atau VA sama dengan min 3,6 dikali 10 pangkat 7 volt. Sedangkan nilai potensial listrik di titik B yaitu VB sama dengan 1,44 dikali 10 pangkat 7 volt. Dan W sama dengan 4.320 Joule. Selanjutnya yaitu soal ketiga, di mana di soal ini kita memiliki 3 buah muatan yang diletakkan di sudut-sudut segitiga sama sisi. Pertanyaannya adalah besar energi potensial listrik dari muatan plus Q di titik K, dan B, besar energi potensial listrik dari sistem yang terdiri dari 3 muatan ini, di mana diketahui bahwa energi potensial merupakan besaran skalar. Yang artinya adalah berarti plus minus dari nilai energi potensial listrik tidak menandakan arah konferen, namun menandakan
bertambahnya atau berkurangnya energi potensial pada benda tersebut. Untuk menyelesaikan persamaan ini, kita akan menggunakan persamaan energi potensial atau EP sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R, di mana K adalah ketetapan kolom, di mana nilainya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan Q1 dan Q2 merupakan nilai muatan dalam kolom, dan R adalah jarak antara dua muatan dalam satuan meter, di mana yang diketahui QK sama dengan plus QL sama dengan plus Q, dan muatan M atau QM bernilai min 2 Q. Min 2 Q. Dan jarak antara dua muatan itu sama dengan sebesar nilainya yaitu A. RKL sama dengan, atau jari-jari KL sama dengan jari-jari dari KM sama dengan jari-jari atau R dari LM sama dengan A. Sehingga pertanyaan dari poin A dapat dijawab dengan menggunakan rumus energi potensial di mana yang ditanyakan tadi yaitu pada bagian A yaitu besar energi potensial listrik dari muatan plus Q di titik K, atau EP muatan K. Sedangkan yang ditanyakan pada bagian B yaitu besar energi potensial listrik dari sistem yang terdiri dari 3 muatan ini, yaitu 3 muatan pada gambar. Yaitu sama dengan EP sama dengan EP. Nah, untuk menyelesaikan soal ini atau pertanyaan ini pada bagian A yaitu besar energi potensial listrik dari muatan plus Q di titik K, di mana persamaan kita akan menggunakan persamaan dari energi potensial. Yaitu rumusnya yaitu energi potensial akibat muatan K
sama dengan energi potensial dari muatan K sama dengan energi potensial dari muatan K dan M ditambah energi potensial atau EP dari muatan K dan L. Sehingga didapatkan K dikali Q dikali dikali QM dibagi atau per RKM ditambah QK dikali QL per jari-jari dari muatan K dan L. Dan diperoleh bahwa K dikali min 2 Q kuadrat per A itu didapat dari nilai jari-jari dari K dan M ditambah Q kuadrat per A. Jadi dapat diperoleh hasil akhir yaitu EP atau energi potensial pada muatan K yaitu sama dengan min KQ kuadrat per A. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari bagian B. Pertanyaan pada bagian B ini dapat dijawab dengan persamaan EP sistem sama dengan EP akibat K dan L, akibat dari muatan K dan L ditambah energi potensial akibat dari muatan K dan M. Ditambah energi potensial atau EP akibat dari muatan L dan M. Sehingga diperoleh K dikali K dalam kurung
nilai rumus dari EP akibat muatan dari K dan L yaitu Kui K dikali Kui L dibagi jari-jari akibat dari muatan K dan L atau RKL ditambah Kui K dikali Kui M per jari-jari K dan M atau RKM ditambah Kui L dikali Kui M per jari-jari akibat dari muatan L dan M yaitu RLM. Sehingga diperoleh K dikali atau K dalam kurung Kui dikali Kui per RKL atau dengan nilai A per A ditambah Kui dikali dalam kurung min 2 Kui per A ditambah Kui dikali dalam kurung min 2 Kui per A sehingga diperoleh sama dengan K dalam kurung Kui dikali Kui yaitu sama dengan Kui kuadrat per A ditambah Kui dikali min 2 Kui yaitu sama dengan min 2 Kui kuadrat per A ditambah min 2 Kui kuadrat per A sehingga diperoleh hasil akhir dari energi potensial sistem yaitu energi potensial sistem atau EP yaitu hasilnya min 3K Kui kuadrat per A
Selanjutnya yaitu soal keempat, di mana di sini diketahui bahwa titik P, Q, dan R terletak pada satu garis. Di mana jarak dari P ke Q itu sama dengan 4 meter dan jarak Q ke R sama dengan 3 meter. Selanjutnya yaitu dapat diketahui bahwa muatan pada Q1 atau muatan pertama atau Q1 nilainya yaitu muatan pertama Q1 atau QP nilainya yaitu 4 mikrokolom. Dan ini dapat dikonversikan menjadi 4 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kedua yaitu muatan di titik Q, yaitu 3 mikrokolom. Lalu dikonversikan juga maka menjadi 3 dikali 10 pangkat min 6 kolom. 10 pangkat min 6 kolom. Selanjutnya yaitu QR atau muatan pada titik R, yaitu nilainya min 5 mikrokolom. Lalu dikonversikan maka menjadi min 5 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Kali 10 pangkat min 6 kolom. Kemudian konstanta, di mana nilai konstanta sendiri yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat atau kolom kuadrat. Lalu di sini kita diminta untuk menghitung besarnya energi potensial muatan di Q. Jadi yang ditanyakan yaitu energi potensial atau EP pada muatan Q. Di mana yang diketahui yaitu titik P bermuatan positif dan titik Q bermuatan positif dan titik R bermuatan negatif. Jadi
penyelesaiannya itu adapun rumus yang kita gunakan yaitu rumus energi potensial, di mana rumus energi potensial pada muatan Q sama dengan energi potensial dari titik Q ke titik P ditambah energi potensial dari titik Q dan R. Pertama-tama kita mencari nilai energi potensial dari titik Q ke P. Nah, untuk mencari nilai potensial dari nilai energi potensial dari titik Q ke P atau EP pada muatan Q dan P, kita menggunakan rumus K dikali QP dikali QQ dibagi R atau jari-jari. Kita masukkan nilainya. Nilai konstanta yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali nilai QP yaitu kali 4 dikali 10 pangkat min 6 dikali nilai QQ yaitu 4 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 4. Empatnya ini kita eliminasi. Terus 10 pangkat 9 dan 10 pangkat min 6 menjadi 10 pangkat 3. Maka diperoleh hasil akhirnya yaitu 36 dikali 10 pangkat min 3 joule. Nah, langkah selanjutnya kita mencari nilai dari energi potensial antara pada muatan Q dan R dengan rumus EP pada muatan Q dan R sama dengan K dikali QQ dikali QR per jari-jari atau dibagi R. Selanjutnya kita masukkan nilai konstantanya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9
dikali nilai Q yaitu 4 dikali 10 pangkat min 6 dikali dalam kurung min 5 dikali 10 pangkat min 6 dibagi R, nilai R yaitu 4. Selanjutnya 4 ini, nilai 4 kita eliminasi lagi. Dan 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 6 itu menjadi 10 pangkat 3. Jadi hasil akhirnya dapat diperoleh hasil akhir yaitu min 45 dikali 10 pangkat min 3 joule. Sehingga untuk kita tinggal memasukkan nilai untuk mencari energi potensial pada muatan Q, yaitu nilai dari energi potensial akibat muatan Q dan P ditambah energi potensial akibat muatan Q dan R. Energi potensial akibat muatan Q dan P ditambah energi potensial atau EP akibat muatan Q dan R. Selanjutnya kita masukkan nilai yang telah diperoleh tadi, di mana nilai energi potensial akibat muatan Q dan P yaitu 36 dikali 10 pangkat min 3. Ditambah nilai dari energi potensial dari akibat dari muatan Q dan R yaitu min 45 dikali 10 pangkat min 3 joule. Sehingga diperoleh nilai energi potensial di muatan Q yaitu min 9 dikali 10 pangkat min 3 joule.